masa kejayaan Kerajaan Safawiyah. Kondisi Kerajaan Safawiyah yang memprihatinkan baru bisa diatasi setelah naik tahtanya Raja Safawiyah yang kelima, yaitu Abbas I dari tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memulihkan kejayaan Kerajaan Safawiyah adalah yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang terdiri dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, juga Syrorasia. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan kerajaan Safawiyah tidak hanya terbatas di bidang politik saja, tetapi juga di bidang lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain, yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan pada bidang ekonomi bermula dengan penguasaan Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, kerajaan Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur atau fertile crescent. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Bahauddin Al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din Al-Shirazi, filosof, dan Muhammad Al-Baqir Ibnu Muhammad Damar, filosof ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan yang megah, memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Jenderut, dan istana Chihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas pertama wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya.